lagi dengan saya, Direksa AMDCAT, Laksat PPN, Pemprov Sulawesi Barat tahun 2022, Coach Sidik Nurbayani SKM MKS. Kolaboratif. Apakah itu kolaboratif? Kolaboratif adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Ray and Singh 1998 dalam Celik et al. 2019. Pendapat lain dari Lindeck and Sengke bahwa kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut direncanakan, berbagi pengetahuan yang disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance ialah sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Irawan 2017. Adapun proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, membangun kepercayaan atau trust building. Yang kedua, dialog tatap muka, face to face dialog. Yang ketiga, komitmen terhadap proses. Yang keempat, pemahaman bersama. Dan yang kelima, menetapkan hasil atau outcome. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Dan yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Dan adapun faktor yang menghambat kolaborasi. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. WOG, Wall of Government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur juga mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antar badan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Keuntungan WOG. Yang pertama, outcomes focus. Berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundaries manning. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling, yaitu WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang keempat, yaitu memperkuat pencegahan. Dalam artian, WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Bentuk WOG. Yang pertama, Integration Service Delivery atau ISD. Proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi. Pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, Integration and Revelation Governance.
kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Yang keempat, kultur change, konsep-konsep social glue, perekat budaya organisasi. Adapun tantangan praktek WOG ada 3. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian dan terima kasih.